Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah hukum zakat. Pembahasan kita pada video kali ini kita akan membahas tentang zakat perniagaan, zakat arut tijarah. Dalil atas kewajiban dari zakat perniagaan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tayammumul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhih illa an tughmidu fih wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267. Perhatikan kalimat yang saya warnai di sini, ada kalimat anfiku dan kalimat kasabetum. Anfiku di sini dalam bahasa secara bahasa bermakna infak, tapi kata perintah tentang infak kita pahami bahwa infak itu hukumnya adalah sunnah, akan tetapi ketika dia disebutkan dengan kata perintah di sini, perintah di dalam ilmu usul fiqh itu menunjukkan kewajiban. Maka di sini kewajiban untuk berinfak itu bermakna zakat. Min thayyibati ma kasabetum, makna kasabetum, kasbun. Menurut ahli tafsir meliputi dua makna. Yang pertama yaitu kasbun atau usaha, sesuatu yang didapatkan dari hasil bumi, yang ada dari bumi gitu ya. Contoh seperti hasil tanaman. Sedangkan makna yang kedua yaitu sesuatu yang diperoleh dengan membutuhkan usaha untuk melakukannya di atas muka bumi ini, yaitu dengan melakukan kegiatan perdagangan misalnya, atau memancing, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Makna kasbun di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 267 ini. Sedangkan dalil yang kedua, hadis Rasulullah SAW an Samra bin Jandab qol kana Rasulullah SAW ya'muruna an nukhrija shadaqah minal ladzi yu'addu lil bai'i. Dari Samra bin Jandab berkata bahwa Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah dari barang-barang yang kami persiapkan untuk diperdagangkan, yaitu dari barang-barang perdagangan kami, seperti itu. Nah, dari dalil hadis ini dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam usul fiqh kata amrun atau kata amr, kata perintah itu mengandung makna penunjukan bahwa sesuatu itu wajib untuk dilaksanakan. Di dalam hadis ini diperintahkan ya'muruna an nukhrija, bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan. Nah, perintah untuk mengeluarkan ini sifatnya menjadi wajib karena amrun di sini di dalam usul fiqh bermakna atau menunjukkan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Nah, an-nukhrija shadaqah, kata sedekah di sini pun juga ketika dia dikaitkan dengan suatu kewajiban, maka sedekah yang dimaksud dalam hadis ini adalah zakat. Kemudian dalil kias dari kewajiban zakat perniagaan dapat kita fahami bahwa barang-barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan merupakan harta yang berpotensi untuk tumbuh, karena yang namanya zakat itu kan diberlakukan untuk harta yang punya potensi tumbuh gitu. Sama harta yang kita miliki dalam bentuk aset atau barang dagangan itu berpotensi untuk tumbuh. Meskipun dalam bentuk fisik yang berbeda dengan uang,
akan tetapi barang-barang ini memiliki nilai yang bisa ditaksir dengan sejumlah uang seperti itu, sehingga dia juga secara maknawi dianggap sebagai uang. Jika barang dagangan ini tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka ini akan menjadi salah satu celah yang dapat merusak atau dapat merugikan orang-orang yang memiliki hak terhadap harta orang kaya, yaitu para mustahik tadi. Jika barang-barang dagangan ini tidak dianggap harta yang wajib dizakati, orang-orang kaya yang mau lari dari kewajiban berzakat, mereka akan banyak menggunakan harta atau uangnya, uang dalam bentuk fisiknya, mereka gunakan untuk membeli barang-barang perniagaan. Karena barang-barang perniagaan ini pun juga secara nilai ekonomi mereka memiliki nilai, gitu ya. Tapi secara hukum dia tidak dianggap sebagai harta yang wajib dizakati. Jika memang dianggap harta ini barang perdagangan tidak wajib dizakati, maka ini akan merugikan orang-orang yang mustahik zakat tadi, orang-orang yang memiliki hak terhadap harta orang-orang kaya. Seperti itu, secara kias dapat kita pahami analoginya hubungan antara barang-barang perdagangan ini, barang-barang perniagaan dengan harta berbentuk uang contohnya. Oke. Dalam zakat perniagaan, perniagaan ini kan merupakan sebuah kegiatan ekonomi dengan cara menukar barang atau komoditi yang bernilai dengan barang lainnya atau dengan sejumlah uang. Harta perniagaan itu adalah barang-barang yang dipersiapkan untuk kegiatan ini atau untuk diperjualbelikan dengan motif atau dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Oke. Dari ini dari definisi ini dapat kita pahami ada dua unsur yang wajib terpenuhi dalam zakat perniagaan. Yang pertama yaitu adanya sebuah perbuatan usaha dalam transaksi jual beli. Membeli barang ya, membeli barang, mengumpulkan dan untuk dijual kembali. Dan unsur yang kedua yaitu ada orientasi atau niat atau motif untuk mendapatkan keuntungan. Ya, ada perbuatan usaha jual beli dan yang kedua motif atau orientasi untuk mendapatkan keuntungan. Oke, kita coba pahami melalui contoh. Contoh yang pertama, seseorang membeli mobil untuk digunakan pribadi. Saya membeli mobil untuk saya gunakan sendiri. Akan tetapi tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan mobil yang saya beli tadi nanti suatu saat akan saya jual ketika saya ingin membeli mobil baru atau saya membutuhkan uang, kemudian mobil tersebut saya jual. Tapi niat yang pertama saya beli itu untuk saya gunakan sendiri. Oke. Dalam contoh pertama ini, unsur pertama terpenuhi yaitu perbuatan melakukan jual beli, gitu ya. Kemudian yang kedua tidak terpenuhi karena saya tidak berniat untuk dijual. Yang saya niatkan untuk menggunakan secara pribadi. Oke. Contoh yang kedua, membeli mobil untuk dengan niatan dijual kembali. Oke. Dalam masa ketika saya membeli mobil sampai saya mendapatkan pembeli, tidak menutup kemungkinan juga bagi saya untuk menggunakan mobil tersebut. Nah, contoh kedua ini dikenakan zakat perniagaan. Kenapa? Karena kegiatan ini unsur pertama terpenuhi dan unsur kedua yaitu orientasi niat membeli barang tadi kan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali. Walaupun saya menggunakan mobil tersebut di tengah-tengah sampai saya menemukan pembeli yang cocok tadi, yaitu tidak menggugurkan kewajiban dari zakat perniagaan terhadap mobil tersebut. Oke, berbicara tentang haul nisab dan kadar zakat perniagaan. Dalam zakat perniagaan, haul juga tetap berlaku berputarnya harta tersebut 1 tahun. Ya. Kemudian nisab dari zakat perniagaan ini sama dengan nisab harta berbentuk uang, ya, zahab dan fiddah atau emas dan perak, yaitu setara dengan 85 gram emas. Kita akan menggunakan contoh mungkin di dalam beberapa kasus dalam pembahasan ini. Kita analogikan untuk memudahkan pemahaman 1 gram emasnya ini kita taksir dengan harga 1 juta sehingga nisab dari zakat perniagaan itu kita anggap 85 juta rupiah gitu ya. Sedangkan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%.
Kapan terhitung nisab zakat perniagaan? Maksudnya, eh, zakat ini kan wajib kita keluarkan, harta perniagaan ini wajib kita keluarkan zakatnya ketika mencapai nisab. Terhitungnya nisab itu, apakah dari awal ketika kita memulai bisnis, misalnya saya memulai bisnis di bulan Januari, apakah di bulan Januari ini nisab ini harus terpenuhi, yaitu sejumlah 85 juta, atau nanti di akhir ketika dihitung jumlahnya total 85 juta. Menjawab pertanyaan ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa nisab terhitung atau dianggap hanya di akhir tahun ketika berputar satu haul atau haul satu tahun, yaitu di bulan Desember gitu ya, di akhir bulan Desember. Artinya ketika saya memulai bisnis dengan modal 10 juta atau 20 juta, artinya belum sampai 85 juta. Ketika dikalkulasikan total keuntungan, aset perdagangan, semuanya ternyata sampai akhir tahun itu sejumlah 85 juta, maka saya wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. 2,5% dari 85 juta itu tidak banyak bagi seorang pedagang atau pebisnis. Pendapat yang kedua mengatakan, Imam Sauri dan Imam Ahmad mengatakan bahwa nisab ini harus terpenuhi sepanjang tahun. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember harus terpenuhi 85 juta. Kurang sedikit saja, maka itu menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat. Oke. Dan pendapat yang ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab itu terhitung atau dianggap dari awal di awal mula bisnis atau perdagangan atau perniagaan dan di akhir tahunnya. Jadi di awal dia memiliki modal 85 juta, di pertengahan kalau misalnya kurang tidak masalah, tapi di akhir ketika dihitung harus terpenuhi 85 juta juga. Nah, dari ketiga pendapat ini, pendapat pertama yang dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i ini yang paling mudah untuk diterapkan karena harta kekayaan itu kan terhitung, barang yang diperdagangkan itu kan ditaksir nanti di akhir tahun gitu ya. Ini pendapat ini juga yang dipilih uh, oleh Yusuf Qardawi dalam kitab Fikih Zakatnya. Bagaimana dengan membayar zakat perniagaan? Bagaimana cara membayarnya? Nah, kita langsung masuk bagaimana proses pembayarannya ini. Aset kekayaan seorang pedagang setidaknya itu tergambarkan dalam 3 kondisi ya. Jadi kekayaan seorang pedagang itu biasanya hartanya seperti ini. Yang pertama, berupa aset, berupa barang dagangan yang masih utuh, artinya belum terjualkan barang tersebut. Kemudian yang kedua, aset berupa uang hasil penjualan atau modal usaha yang sudah dibukukan dalam buku administrasinya, catatan keuntungan misalnya ya, di setiap bulannya berapa, kemudian mau uang tersebut disimpan di bank atau dimanapun itu, yang penting wujudnya itu ada, nilainya itu ada. Kemudian aset kekayaan yang ketiga itu berupa piutang dari mitra atau kolega bisnis yang berpotensi untuk kembali dilunasi. Orang yang berhutang gitu ya. Nah, pembahasan hutang di dalam zakat perniagaan ini ada dua bagian atau dibagi menjadi dua piutang ini. Yang pertama adalah piutang yang marjuul ada atau berpotensi untuk dilunasi oleh orang yang berhutang ya. Yang pertama adalah marjuul ada, berpotensi untuk dilunasi oleh orang yang berhutang. Sedangkan yang kedua, piutang yang kedua adalah ghairu marjuil ada, yaitu hutang yang tidak mungkin untuk dilunasi oleh orang yang berhutang. Contoh, orang yang sudah dihukumi pailit atau bangkrut oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk memutuskan orang tersebut bangkrut, yaitu biasanya pengadilan gitu ya. Orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau dia dalam kondisi pailit, tentu dia tidak dapat melunasi hutangnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, hutang yang ghairu marjuul ada tidak termasuk nomor 3. Yang dimaksud dalam poin nomor 3 ini adalah hutang yang berpotensi untuk dilunasi. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
Nah, itu nomor 1 ditambah nomor 2 tambah nomor 3 dikurangi hutang jangka pendek ya. Ketika kita memiliki hutang, hutang ini juga harus dikeluarkan dulu atau dilunasi dulu dari aset kekayaan dari perdagangan ini. Kemudian dikalikan dengan 2,5%, yaitu kadar zakat perniagaan. Oke, kita coba hitung dalam bentuk contoh ya. Ahmad pemilik toko handphone terbesar di desa Sukasuka, contohnya. Jumlah handphone yang tersedia di toko sebanyak 50 unit dengan tipe dan merek yang berbeda-beda. Jika ditaksir 50 handphone ini senilai 73 juta. Oke. Selain itu, di sini kita pahami bahwa aset perdagangan atau barang perdagangannya itu senilai 73 juta. Selain itu, ia menyimpan keuntungan bersih dari setiap bulannya sebesar 10 juta per bulan. Nah, setiap bulan dia ternyata untung 10 juta. 11 bulan ini sudah masuk ke bulan 12. Bulan 12 juga berpotensi 10 juta, artinya 12 bulan dikalikan 10 juta. Adapun pembeli dengan sistem kredit sejumlah 5 orang dengan masing-masing cicilan tersisa 1 juta. Nah, contoh yang ini, kalimat ini adalah orang yang berhutang dengan kondisi hutang yang marjul ada. Contoh ya, karena 1 juta gitu tidak terlalu besar bagi orang-orang yang membeli handphone biasanya ya. Dengan sistem kredit ini, ini adalah hutang yang marjul ada. Ahmad memiliki 5 karyawan dengan gaji tetap 1,5 juta per bulan. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa Ahmad memiliki hutang jangka pendek. Dia harus membayarkan atau menunaikan kewajibannya membayarkan hak 5 karyawan di akhir bulan, yaitu sebesar 1,5 juta per orang. Berapa zakat yang harus dibayarkan oleh Ahmad? Aset barang dagangan 73 juta, modal dan keuntungan di sini 12 bulan. Oh, ini 120 harusnya ya. 120, mohon maaf. 120 juta. Kemudian ditambahkan piutangnya yang marjul ada tadi 5 juta. Kemudian hutangnya tadi yang wajib dibayarkan 7,5 juta. Nah, kemudian dihitung 73 juta ditambahkan 110 juta. Mohon maaf ini nanti tolong dikoreksi. Ditambahkan 5 juta, kemudian dikurangi hutang jangka pendek yang dimiliki oleh Ahmad, yaitu membayar gaji 5 karyawannya 7,5 juta. Dikalikan 2,5% kadar zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu sebesar 4.887.500 rupiah. Ini ditambahkan dengan 10 juta dikalikan 2,5%, ditambahkan dengan 9 juta 9.750.000. Nanti tolong dikoreksi kembali. Ini yang jelas di sini 120 juta ya. Seperti ini cara menghitungnya. Kemudian bagaimana dengan aset tetap? Tentu ketika menjalankan bisnis, seorang pedagang memiliki aset tetap yang tidak bergerak. Apa sih yang dimaksud dengan aset tetap? Aset tetap itu adalah aset yang tidak lancar, yang berwujud, ya, dimiliki dan digunakan untuk perusahaan dalam operasionalnya. Contoh misalnya dalam bentuk bangunan, rumah, pabrik, mesin, kendaraan, atau apapun itu yang digunakan untuk menunjang jalannya bisnis. Nah, aset-aset yang tidak tetap ini tidak dikenakan zakat perdagangan. Kenapa? Karena memang barang tersebut tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Beda lagi kalau misalnya kendaraan, ternyata kendaraan ini adalah barang dagangan. Nah, maka barang dagangan atau kendaraan tadi tentu akan terhitung sebagai aset aset perdagangan yang dikenakan zakat perdagangan. Nah, di sini ketika kita menghitung di akhir tahun ya, ketika sudah sampai ke bulan 12 kan kita harus mentaksir barang dagangan yang tersisa. Barang dagangan yang tersisa ini harus ditaksir dengan harga kapan? Maksudnya, ketika kita membeli di awal mula kita menjalankan bisnis, misalnya di bulan Januari tadi contohnya, kita membeli
barang dagangan yang modal yang kita butuhkan adalah 100 juta. Ya, 100 juta. Kemudian ketika pas di akhir tahun ternyata barang tersebut berkurang nilainya menjadi 75 juta. Apakah dia ditaksir dengan harga awal ketika kita menjalankan bisnis atau ketika kita membeli, atau ditaksir dengan harga akhir atau di akhir tahun ketika masuk tahun kedua, bulan ke-12 atau haul 1 tahun. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama ditaksir dengan harga saat haul, yaitu saat kewajiban membayar zakat perniagaan. Ini pendapat yang pertama. Dan yang kedua ditaksir dengan harga saat barang tersebut dibeli pertama kali. Kalau misalnya kita mengikuti pendapat yang kedua, ketika barang itu dibeli pertama kali dengan harga 100 juta rupiah, kemudian ketika pas di akhir tahun ternyata barang tersebut harganya turun drastis menjadi misalnya hanya 50 juta rupiah. Tentu pertama dalam kondisi seperti ini seorang pedagang dia mengalami kerugian, ya. Mengalami kerugian. Kemudian dia juga dikenakan wajib zakat sebesar 100 juta rupiah tadi, harus dikeluarkan 2,5%-nya. Tentu ini akan merugikan, ya, akan merugikan, menambah sakitnya pedagang yang rugi tadi. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, barang ini ternyata di akhir tahun mengalami kenaikan harga menjadi 200 juta rupiah. Tapi ternyata di sini kan dia dihitung dari harga beli, yaitu 100 juta rupiah, sehingga zakat yang dikeluarkan 2,5% dari 100 juta rupiah tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini juga ternyata tidak tepat. Kenapa? Karena yang namanya zakat perniagaan ini adalah zakat atas ra'sul mal, modal, keuntungan, aset yang dimiliki. Jadi semuanya itu dijumlahkan dan mendapatkan hasilnya. Kalau misalnya kita dalam kondisi gambaran kondisi kedua tadi kan, keuntungan harga di akhir menjadi 200 juta, artinya dia memiliki keuntungan 100 juta itu tidak dikenakan zakat. Yang dikenakan hanya 100 juta saja karena dia membeli barangnya dengan modal 100 juta. Ini juga tidak tepat. Maka pendapat yang paling mendekati yang paling tepat dan yang dipilih juga oleh Yusuf Qaradawi dalam kitab fikih zakatnya adalah pendapat pertama, yaitu mengikuti harga saat terjadi atau saat genap haul 1 tahun, karena itulah kondisi real keadaan harta tersebut, bagaimana harga pasarannya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, dengan apa zakat perniagaan dibayarkan? Zakat perniagaan ini apakah dibayarkan dengan sejumlah uang atau dengan barang perniagaan tersebut? Contoh tadi dalam handphone misalnya, apakah dibayarkan dalam bentuk handphone juga atau dengan bentuk uang, gitu ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pedagang ini memiliki opsi mukhayyar antara dia membayar dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Terserah pedagang ini mau milih yang mana. Pendapat yang kedua, Imam Muzani berkata bahwa pedagang ini harus membayar dalam bentuk barang dagangan. Sedangkan pendapat ketiga, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, pendapat lain dari Imam Syafi'i berpendapat bahwa pedagang membayar dengan bentuk uang. Kenapa? Karena barang dagangan ini ditaksir dengan nisabnya itu dengan ditakar dengan uang, gitu ya, sejumlah uang. Maka lebih tepat jika dibayarkan dengan uang juga. Nah, dari ketiga pendapat ini, Yusuf Qaradawi menggabungkan pendapat pertama dan pendapat ketiga. Pendapat pertama di sini boleh bayar dengan uang, boleh bayar dengan barang, gitu ya. Nah, kalau menurut Yusuf Qaradawi, seorang pedagang mungkin dia mengetahui kondisi seorang mustahik zakat. Contoh, dia pedagang pakaian yang memiliki aset kekayaan perdagangannya itu sampai dia itu wajib untuk membayar zakat, yaitu 85 juta rupiah minimal harta dagangannya itu. Dia mengetahui keadaan mustahik zakat ini kurang pakaian atau dia membutuhkan pakaian, sehingga ketika dia membayarkan dalam bentuk pakaian itu mungkin lebih bermaslahat bagi seorang mustahik zakat.
gitu ya. Lebih bermaslahat atau lebih memiliki nilai manfaat atau maslahat bagi mustahik zakat. Jika dia dibayarkan dalam bentuk uang, ternyata dia butuhnya itu adalah pakaian. Ketika dia mau membeli pakaian, khawatirnya nilainya itu malah tidak mencukupi untuk membeli pakaian tadi. Maka ketika seorang pedagang mengetahui, ini dalam kondisi khusus ya, ketika seorang pedagang atau muzaki di sini dia mengetahui kondisi mustahik zakat, maka diberikan dalam bentuk barang tersebut. Kenapa? Ini tidak keluar dari koridor diberlakukannya zakat. Tujuan dari diberlakukan zakat kan untuk meringankan beban ekonomi dari seorang mustahik zakat. Contoh dalam kasus seperti yang saya contohkan di sini, orang yang membutuhkan pakaian tadi. Oke. Tapi jika dibayarkan dalam bentuk uang pun juga itu baik. Kenapa? Karena uang memiliki sifat fleksibilitas yang lebih ya. Jadi ketika seseorang mustahik zakat, dia ternyata butuh untuk membeli kebutuhan makanan atau pakaian atau apapun itu, jika diberikan dalam bentuk uang, dia lebih mudah untuk memanfaatkannya seperti itu. Jadi pendapat pertama dan ketiga ini digabungkan. Pendapat pertama, jika memang seorang muzaki mengetahui benar-benar kondisi seorang mustahik zakat ya. Oke, dari semuanya sudah kita bahas tentang zakat perdagangan. Jika mungkin nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan di dalam kelas. Sampai di sini, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.